Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Informasi paling akhir terkait dengan kondisi dua pasien yang dinyatakan terpapar corona jenis baru B117, Adi. Silakan. Aiman Wicaksono dan juga saudara, saat ini dua pasien yang terkonfirmasi positif virus corona varian baru sudah sembuh. Saat kembali ke Karawang, keduanya sudah sembuh dan tidak melakukan keluhan apapun. Penemuan corona varian baru ini terjadi pada 28 Januari dan 31 Januari. Keduanya terjaring usai pulang dari Arab Saudi. Pulang dari Arab Saudi kemudian melewati Bandara Soekarno-Hatta. Dari sana tim Satgas COVID-19 pusat ini melakukan upaya tes swab terhadap keduanya. Pertama Nyonya M dan Nyonya A, dan keduanya terkonfirmasi positif dari hasil swab tersebut. Dari hasil tersebut, keduanya kemudian dilakukan isolasi di Wisma Atlet Pademangan waktu itu. Dan saat ini hingga sembuh, keduanya dipulangkan dan saat masuk ke Kabupaten Karawang, keduanya dalam kondisi baik, sembuh dan tanpa ada gejala apapun. Dan itu juga saat ini dilakukan upaya pemeriksaan lanjutan. Setelah Kementerian Kesehatan melakukan tes lanjutan terkait penemuan corona varian baru ini. Dari informasi tersebut, Satgas COVID Kabupaten Karawang kemudian melakukan upaya juga pemeriksaan terhadap dua pasien tersebut, kemudian tracing terhadap dua keluarga tersebut sebanyak 15 orang, dan hasilnya secara umum kondisi pasien dan keluarga sangat baik dan cukup baik bahkan. Dan ini saya dapatkan informasi langsung dari juru bicara Satgas COVID Kabupaten Karawang, Dr. Fitra Hergiana, yang kami komunikasi sejak tadi siang hingga baru saja kami komunikasi memastikan bahwa keduanya telah baik-baik saja, Aiman. Oke, apakah ada perlakuan khusus dari Dinas Kesehatan setempat yang kemudian memberikan edukasi, literasi, kesehatan dan sebagainya kepada saya sebutkan ya mantan pasien COVID B117 Corona? Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa setelah pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Karawang mendapatkan informasi yang disampaikan oleh Wamenkes Pak Dante bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Satgas COVID-19 tentunya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang ini melakukan upaya-upaya pemeriksaan terhadap mantan pasien COVID-19 atau COVID varian baru yang ditemukan 28 dan 31 Januari lalu. Dan upaya tersebut dilakukan agar warga sekitar, utamanya warga Karawang dan warga Indonesia seluruhnya, pasalnya ini merupakan jenis baru yang baru saja ditemukan. Oleh karena itu, upaya pemeriksaan, memberikan informasi yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya terkait kondisi para korban ini dilakukan dan berikan edukasi agar kondisi warga sekitar maupun keluarga pasien ini baik dan tidak cemas. Upaya edukasi juga terus dilakukan, utamanya dengan disiplin tetap menerapkan 3M, bahkan 5M, agar pencegahan terhadap virus corona dan virus corona varian baru ini tidak menerpa atau terpapar terhadap orang-orang di sekitar. Iya, Adi, saya tidak tahu apakah Anda mendapatkan informasi lebih detail atau tidak. Apakah ketika kemudian dinyatakan kedua pasien ini dinyatakan positif COVID-19 varian baru B117, adakah gejala-gejala yang spesifik misalnya atau lebih berat dari yang biasanya? Atau memang mereka semuanya adalah OTG, orang tanpa gejala? Berdasarkan wawancara kami dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Karawang, gejala yang mereka alami umumnya sama dengan virus corona yang selama ini kita ketahui, yakni batuk-batuk dan ada sesak napas. Dan gejala umumnya seperti itu, namun gejala-gejala spesifik seperti lebih berat atau lain sebagainya, itu tidak dirasakan. Ini menurut hasil pemeriksaan dari tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang langsung melakukan upaya edukasi kemudian pemeriksaan terhadap para mantan pasien corona jenis baru tersebut, Aiman. Baik, terima kasih. Adi Wahadi melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Dan terima kasih selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Saya ke Pak UU. Pak UU,
ini tentu menjadi sebuah kabar gembira bahwa kedua yang bersangkutan ini sudah kembali ke keluarga tanpa kemudian ada gejala apapun lagi dan dipantau oleh Dinas Kesehatan setempat. Saya ingin bertanya, tentu Kang UU sebagai pimpinan daerah mengetahui bahwa kedua orang ini kan baru pulang dari Arab Saudi, mereka bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, yang mereka tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Betul demikian, saya ingin konfirmasi seperti itu, termasuk juga penerbangan mereka. Kalau saya secara persis tadi tidak ada pembahasan apakah mereka ada hubungan kontak dengan yang lainnya. Tetapi yang jadi pembahasan kami di saat rapat adalah tetap kami menginstruksikan kepada masyarakat bahwa kita ini harus benar-benar serius tentang penanganan ini. Tentang PHBS yang sering saya sampaikan dengan 3M dan yang lainnya. Bahkan kita sekarang sedang untuk melaksanakan ini vaksin ini sehingga masyarakat bisa memahami langkah-langkah pemerintah dalam pemutusan mata rantai ini. Iya, tadi disampaikan oleh epidemiolog Pak Windu Purnomo bahwa tracing ini penting untuk dilakukan terkait dengan varian baru. Apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait ini? Ya, itu sudah dilakukan ke beberapa orang yang sudah berkontak dengan dia, termasuk dengan keluarganya. Kan itu menjadi protap ya. Kalau memang ada yang kena, kita tidak diam sampai di situ, tapi terus melacak ke orang-orang yang telah berkomunikasi dengan dia atau berhubungan dengan dia. Ini sudah menjadi kewajiban kami di saat ada orang yang terpapar seperti itu. Pak Windu, mungkin ada yang ingin sampaikan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat terkait dengan tracing ataupun hal yang lain untuk kemudian memutus mata rantai varian baru ini? Ya, jadi secara umum ya, jadi tidak hanya untuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ya. Secara umum bahwa semua... Boleh nggak Pak Windu, kalau sekarang kan di Karawang, Jawa Barat, apa yang kemudian bisa disampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, nanti baru kemudian bergerak ke hal yang lebih umum? Ya, jadi maksudnya bahwa setiap kasus positif ya, itu sebetulnya tidak peduli pada variannya apa ya, apalagi terutama pada varian yang seperti ini ya, yang lebih menular, 70% lebih menular. Itu tentu kontak tracing itu betul-betul harus masif ya, artinya sampai ke orang yang minimal orang ke-30 ya, yang memang pernah kontak dengan yang bersangkutan selama 2 minggu terakhir. Orang ke-30 itu yang harus selalu dilakukan dan dites ya. Iya. Ya. Jadi kontak itu yang mutlak harus dilakukan. Oke, orang ke-30 selama berapa lama? Kalau seandainya papasan kan tentu tidak perlu dong, Pak Windu ya? Oh bukan, iya. Jadi tentu kan kontak tracing itu kan yang dimaksud kan kontak erat ya. Jadi kontak erat itu adalah mereka yang dalam 2 minggu terakhir, ya, dalam 2 minggu terakhir sejak dia dinyatakan positif, ya kan, dan bertemu dalam tempo minimal 15 menit. Ini ya, ditarik mundur ke belakang ya? 2 minggu ditarik mundur ke belakang berarti ya? Oh ya, mundur ke belakang. Oke. Dan dalam jarak yang 1,5 meter. Ya, jadi artinya kurang dari 1,5 meter. Jadi 15 menit 1,5 meter. 15 menit 1,5 meter ya. Dalam 2 minggu terakhir. Dalam 2 minggu terakhir. Oke, kurang lebih 15 hari lah kalau mau gampang supaya ingetnya. Jadi 15. Jadi 15 menit kontak, lalu kemudian dalam jarak 1,5 meter dalam kurang lebih 2 minggu atau 14 hari terakhir. Ya, ini yang kemudian harus dilakukan tracing atau pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Betul. Kalau seandainya di bawah 15 menit, katakanlah 10 menit tidak perlu? Loh, kalau 10 menit ya gini ya, tetap ya kita waspada. Tetapi yang mutlak itu adalah paling sedikit 15 menit. Gitu ya, paling sedikit 15 menit. Tapi kalau misalnya kita mau memperluas boleh saja. Nggak apa-apa. Ya, tetapi yang harus adalah paling sedikit 15 menit ya ketemu. Walaupun dalam kontak mereka keduanya katakanlah menggunakan masker masing-masing. Oh sama, nggak peduli. Tidak peduli dia pakai masker atau tidak. Ya, tetapi jaraknya kurang dari 1,5 meter tadi. Oke, baik. Gitu. Yeah. Benarkah seperti itu Pak Amin? Itu harus kemudian dilakukan tracing yang seperti disampaikan tadi Pak Windu? Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Prof. Windu itu betul, artinya itu kan panduan umumnya. Tentu kalau kita bilang 15 menit itu tidak berarti 14,5 menit terus tidak masuk gitu ya. Artinya kita harus lihat situasi juga. Yang penting adalah kita memahami bahwa orang itu mengadakan kontak erat. Ya, itu kan tadi panduan saja bagaimana mendefinisikan kontak erat. Ya, tapi intinya selama kita menganggap
yang bersangkutan itu kontak erat dengan seseorang, nah itu perlu dilakukan tracing sampai dengan tadi saya sebut angkanya 30 orang. Tapi itu mesti dilakukan sedapat mungkin, sesegera mungkin ya. Iya. Artinya kalau kita lihat kasus ini kan masuknya akhir Januari. Betul? Pasiennya juga, bukan pasien sih sebetulnya ya, karena dia diperiksa itu bukan karena dia sakit, tapi karena dia kembali dari luar negeri. Oke. Kemudian karena prosedurnya harus diperiksa, harus dikarantina, dan ketika dia keluar dari karantina itu sudah diperiksa kembali dan hasilnya negatif. Iya. Saya ingin tanya Prof. Amin, kalau seandainya akhir Januari, ini kaitan dengan tracing. Akhir Januari lalu baru diumumkan pada awal Maret ini. Kan artinya ada 1 bulan, bulan Februari penuh ini kemudian harusnya bisa dilaksanakan tracing, tapi kemudian miss atau tidak dilakukan karena pengumumannya baru dilakukan pada awal Maret. Padahal sudah ketahuan sejak akhir Januari. Bagaimana logikanya yang bisa disampaikan Pak Amin terkait dengan ini? Bukan ketahuannya Januari. Jadi sampel-sampel kan memang diperiksa dulu di KKP sana, kemudian sampelnya diambil di sana, kemudian kan dikirim ke Litbangkes untuk diteliti lebih lanjut. Nah, kemudian dari sekian banyak hasil PCR yang positif, sebetulnya tidak seluruhnya diperiksa dengan whole genome sequence. Nah, kemudian diambil, ada beberapa kriterianya sih ya, untuk bisa mengambil sampel itu. Tapi intinya ketika ditemukan positif, itu dikerjakannya mungkin baru belakangan. Saya kira hal yang lumrah, jadi kerjakannya baru bulan Februari. Jadi ini tidak terlambat, Prof. Amin? Oh ya, tentu kita beranggapan lebih cepat lebih baik. Tapi kita juga melihat banyak sekali laporan-laporan whole genome sequence itu yang dikerjakan terhadap isolat yang sudah diperoleh misalnya beberapa bulan yang lalu. Itu adalah sebelum kejadian ini ya, artinya sebelum ada ancaman dari varian baru. Tapi sejak Desember sebetulnya kita sudah mulai mempersiapkan, meningkatkan kapasitas lab-lab tadi. Bahkan di Januari Kementerian Ristek, BRIN, dan Kementerian Kesehatan sudah menandatangani kerjasama untuk meningkatkan kapasitas melakukan whole genome sequence yang tadinya cuma sampai Januari itu 400-an. Sekarang target kita adalah 5 sampai 10 ribu sequence per tahun ini. Tujuannya adalah sama, untuk bisa mendeteksi keberadaan mutan atau varian baru. Pak Windu, kalau seandainya akhir Januari tadi disebutkan sudah sembuh begitu ya, lalu kemudian tracingnya saya tidak tahu apakah dilakukan secara masif atau tidak setelah itu, tapi baru diumumkan faktanya pada Maret. Apakah ada keterlambatan soal tracing ini? Kan yang diumumkan Maret ini kan sebetulnya variannya kan, bukan positifnya. Sebetulnya positifnya kan sudah dinyatakan pada bulan Anda mengatakan Januari setelah tadi, positifnya ada pasti akan dilakukan tracing begitu? Iya, seharusnya itu. Jadi kalau sekarang baru dilakukan tracing ya tentu sudah terlambat kan. Artinya penularan itu kan sudah terjadi kalau dia banyak kontak eratnya ya. Tentu sudah terjadi macam-macam dan itu makanya karena kemungkinan itu terjadi, kontak tracing saat itu lemah, katakan begitu ya. Maka tentu yang sekarang harus dilakukan adalah pemetaan tadi ya. Jadi artinya betul-betul kita kan tidak tahu sebarannya. Ini betul-betul sudah menyebar kemana saja, kita belum tahu. Ya, yang kita ketahui hanya 2 orang ini memang varian yang dia idap itu adalah varian baru. Tetapi apakah sudah menyebar kemana, itu yang kita tidak tahu gitu ya. Karena jangan-jangan yang dulu tidak dilakukan kontak tracing yang masif. Oke, jangan-jangan dulu tidak dilakukan kontak tracing yang masif. Saat ini adalah kontak tracing gitu. Oke, saya ingin konfirmasi ke Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang U. Benarkah kemudian kontak tracing ini tidak maksimal dilakukan dan baru diumumkan 2 Maret? Jadi apa yang terjadi sesungguhnya, Kang U? Kalau kita sih selalu agresif ya Pak ya, tidak terlambat. Ada berita, ada action, ada kejadian, langsung kita action. Karena kalau terlambat, ini juga akan berbahaya, akan lebih menyebar lebih cepat lagi. Maka ini kontak tracing ini, menurut kami tidak terlambat.
karena kami langsung bergerak dengan adanya informasi. Setelah ada informasi Maret ini. Lah yang bergerak begitu. Meskipun hasil diketahui pertama kali bulan Januari pada waktu itu setelah kemudian dia nyatakan sembuh, dan sebelumnya itu pasti kemudian dilakukan, termasuk juga ke keluarga? Iya, pokoknya dimanapun, bukan hanya itu, di daerah-daerah yang lain, kalau memang ada kejadian, langsung dengan atas sigap itu kan, kesigapan itu merupakan benteng kedua dalam melaksanakan AKBH pada hari ini. Tanpa melihat varian apapun itu? Tanpa melihat varian apapun. Oke, saya belum kami kemudian... sudah sigap, sudah biasa gitu. Sudah biasa. Dan berapa sekarang di Jawa Barat tracing dalam satu hari, testing? Mohon maaf. Ya, kalau sekarang alhamdulillah ya dengan PPKM ini berhasil dibandingkan dengan PSBB yang sebelumnya, PPKM yang ke-1 juga. Bahkan di Jawa Barat sekarang kan sudah tidak ada zona merah. Cuma hanya beberapa RT RW ada sekitar 2.000 lebih masih ada zona merah. Tidak kelurahan lagi sekarang. Artinya kita sudah hebat lah hari ini. Jadi kelurahan di Jawa Barat sampai saat ini tidak ada yang zona merah satupun kelurahan ya? Tidak ada satupun kelurahan. Okay. Kalau dulu kan satu kabupaten, satu kota, kemudian kecamatan. Sekarang kelurahan sudah tidak ada. Hanya beberapa titik aja per RT sekitar 3.200. Kategorinya disebut merah atau tidak bagaimana Pak Kang U? Kategorinya kan kita sudah tahu. Kalau yang berisiko tinggi, kemudian banyak yang kena, dan yang lainnya itu bisa jadi kategori merah. Jadi angka positivity rate? Iya, positifnya meningkat, dan yang lainnya ada kriteria tertentu seperti itu. Jadi katakanlah 10 dites, katakanlah 6 yang positif, maka zona merah itu? Ya seperti itu, dan juga di daerah itu banyak yang kenanya, yang positifnya. Nanti saya akan mendalami lagi dari Pak Windu Purnomo. Tapi saya belum kemudian menanyakan soal apa kabar vaksin terkait dengan varian B117 ini. Saya akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.